Tema kita hari ini adalah berhala zaman now. Berhala zaman now. Nah, saya tidak tahu apa yang kita pikirkan pada saat kita mendengarkan kata berhala. Mungkin pada saat kita mendengarkan kata berhala, mungkin kita akan menganggap ini isunya udah lama sekali. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, wah itu kan persoalannya bangsa Israel zaman dulu ya. Bukan persoalan kita gitu. Persoalan kita itu bukan berhala, persoalan kita yang lain. Mungkin kita punya pemahaman berhala itu kuno. Atau mungkin kita punya pemahaman berhala itu berarti bentuknya seperti patung gitu. Bentuknya seperti gambar tertentu. Dan kita membayangkan kalau punya berhala itu berarti menyembah kepada yang semuanya itu. Tapi ternyata tidak demikian. Nanti kita akan belajar bersama-sama apa yang dimaksud dengan berhala. Dan saya ingin memulainya dengan memberitahukan satu ayat yang terkenal sekali. Mari kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20. Kita lihat perintah yang pertama. Perintah yang pertama. Itu kita semua sudah tahu ya. Ada 10 perintah Allah. Perintah yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Perintah yang pertama bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi jangan kamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat patung atau untuk disembah, kan begitu. Nah, itu perintah yang pertama, dua-duanya berkaitan dengan penyembahan berhala. Kali 10 perintah, 2 perintah di atas itu, kalau kita perhatikan 10 perintah Allah ini, yang menarik adalah awalnya dimulai dengan kebaikan Allah. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Anugerah Tuhan itu selalu mendahului ketaatan. Saya ulang sekali lagi. Anugerah Tuhan selalu mendahului ketaatan manusia. Ini juga menjadi konsep yang penting pada waktu kita belajar tentang berhala. Ketika kita punya konsep yang keliru, nanti kita akan lihat bersama-sama. Salah satu contoh berhala adalah konsep yang keliru. Ketika kita punya konsep yang keliru bahwa ketaatan kita menggerakkan kebaikan Allah, maka kita sedang menyembah berhala. Karena ketaatan kita selalu dimulai dengan inisiatif Allah dan kebaikan Allah. Nah, sekali lagi di dalam 10 perintah Allah ini, 2 perintah yang pertama itu berkaitan dengan penyembahan berhala. Dan jelas ini bukan sebuah kebetulan ya. 10 perintah, 2 yang pertama berkaitan dengan penyembahan berhala. Yang pertama belum tentu yang utama. Saya setuju. Yang pertama belum tentu yang utama. Misalnya kalau kita cari pasangan, gitu, cari pasangan hidup, ya yang dilihat pertama mesti fisik. Yang dilihat pertama mesti ngomongnya enak atau tidak. Tapi bukan itu yang utama. Kadangkala yang pertama belum tentu yang utama. Tapi dalam 10 perintah Allah ini, saya yakin yang pertama menjadi yang utama. Kenapa? Karena urutan dari 10 perintah Allah itu kan 1 sampai 4 berbicara tentang Tuhan, kita dengan Tuhan, kita mengasihi Tuhan. 5 sampai 10 itu berkaitan dengan kita dan sesama kan. Kita dengan Tuhan, kita dengan sesama. Dan bukan cuma penyembahan berhala muncul di perintah pertama, tapi perintah di pertama dan kedua. Semuanya berkaitan dengan berhala. Berarti penyembahan berhala ini penting. Larangan terhadap penyembahan berhala ini sangat penting, luar biasa. Dan hal menarik lainnya yang saya ingin kita garis bawahi adalah begini. Di dalam 2 perintah yang berkaitan dengan berhala ini, tampaknya penulisnya membedakan. Yang pertama itu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tapi tidak disebutkan tentang patung atau berhala. Patung atau berhala itu baru di perintah yang kedua. Dengan demikian, Musa sendiri mencoba membedakan antara jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dengan menyembah patung atau gambar. Sengaja dibedakan oleh Musa. Tujuannya apa? Tujuannya sebetulnya untuk memberitahu kita bahwa kita bisa terjebak pada kesalahan yang pertama. Jadi kita bisa melanggar perintah yang pertama tanpa melakukan perintah yang kedua. Mungkin kita tidak menyembah patung. Mungkin kita tidak menyembah gambar tertentu. Tetapi kalau kita punya Allah lain di hadapan YHWH, maka kita telah menyembah berhala. Ini adalah observasi yang menurut saya penting untuk kita garis bawahi. Jadi sekali lagi, ada beberapa observasi penting tentang ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Observasi penting yang pertama adalah ketaatan manusia didahului dengan inisiatifnya Allah. Allah yang berinisiatif dulu
baru dia memberikan perintah. Dia menunjukkan kebaikannya dulu, membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, baru dia memberikan perintah. Anugerah Allah selalu mendahului ketaatan manusia. Yang kedua, perintah yang pertama dan utama di dalam dasatita adalah penyembahan berhala. Perintah pertama, perintah kedua berkaitan dengan penyembahan berhala. Dan observasi yang ketiga, di antara dua perintah ini memang dibedakan. Yang pertama cuma jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan membuat patung atau gambar. Dan ini implikasinya adalah orang bisa saja melanggar perintah yang pertama, walaupun dia menaati perintah yang kedua. Bisa saja dia melanggar perintah yang pertama, walaupun dia menaati perintah yang kedua. Dia tidak membuat patung, dia tidak membuat gambar, tapi dia bisa melakukan penyembahan berhala. Kalau demikian, apa sih yang dimaksud dengan penyembahan berhala? Mari kita lihat secara cepat. Berhala itu adalah segala sesuatu selain Allah yang kita jadikan landasan bagi identitas, kebanggaan, keberhargaan, kebahagiaan, dan rasa aman. Sekali lagi, segala sesuatu selain Allah yang kita jadikan landasan bagi identitas. Siapa kita? Didefinisikan oleh yang bukan Allah. Kebanggaan, apa sih yang menurut kita patut untuk kita banggakan di dalam hidup ini? Kalau bukan Allah, berarti itu berhala. Keberhargaan, apa yang membuat kita merasa bahagia? Atau berharga, maafkan. Apa yang membuat kita itu merasa berharga? Kalau itu bukan Allah, berarti berhala. Kebahagiaan misalnya, apa yang membuat kita bersuka cita? Dan kalau hal itu hilang, kita merasa dunia ini percuma. Itu namanya kebahagiaan. Dan itu berhala. Apa yang membuat kita rasa aman? Kita memiliki sense of security. Kita secure. Apapun yang terjadi, no matter what happens to us, kita ini feel secure. Apa yang membuat kita merasa aman? Kalau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, sekali lagi, bukan Allah, maka kita telah terjebak pada penyembahan berhala. Nah, saya kasih contoh saja ya. Pada waktu kita berkenalan dengan orang misalnya, selain menyebutkan nama, kita ingin orang itu kenal kita sebagai apa? Kita ingin orang itu kenal kita sebagai apa? Yang menurut kita itu penting dan orang itu harus tahu. Kira-kira apa ya? Pernah nggak sih kita berkenalan dan bingung mau jawab apa ya? Dan saya pernah tahu beberapa kali saya khotbah, saya pernah ketemu ada satu orang yang saya nggak kenal namanya, lalu dia memperkenalkan diri, terus dia memperkenalkan semua pelayanannya dia sudah cukup sepuh ya. Dia memperkenalkan pelayanan-pelayanan di mana dia berjasa. Entah memberi nama, entah pernah menyumbang, entah pernah jadi pengurus, dan sebagainya. Dia sebutkan semua pelayanannya dia. Bahkan saya tidak tahu dia punya istri atau tidak, punya anak atau tidak, asalnya dari mana. Pokoknya dia begitu menyebut nama, langsung cerita pelayanan-pelayanannya dia gitu. Dan dia langsung memberi pesan kepada saya, kalau butuh apa-apa untuk pelayanan, silahkan hubungi dia gitu. Wah, balik lagi pelayanan. Sehingga pertemuan singkat itu meyakinkan saya bahwa berhala dari orang ini adalah pengakuan. Dia ingin melalui pelayanan, dia menunjukkan sesuatu. Mungkin bukan cuma pengakuan, tapi juga masalah keberhargaan. Dia merasa bahwa yang membuat hidupnya berharga itu adalah semua pelayanannya dia. Saya pernah mendengar ada gereja yang memberitahu saya, dia mengundang seorang hamba Tuhan gitu, dan hamba Tuhannya marah karena hamba Tuhannya ini sudah pendeta, gereja yang ngundang tidak tahu, masih disebut penginjil. Wah, orangnya marah banget. Dia bilang, tolong ya, ini masalah serius ya, penginjil sama pendeta itu beda. Jadi saya harap nanti ke depan kalau manggil saya jangan penginjil, tetapi pendeta. Saya kaget mendengar itu. Penginjil sama pendeta aja persoalannya bisa ruwet kayak begitu ya. Dia pendeta disebut penginjil aja marah, apalagi kalau disebut pengintil ya. Wah, itu tambah marah, dia nggak mau khotbah di gereja itu lagi gitu. Saya juga pernah mendengar di satu tempat pelayanan, dia bilang, Pak, kenal nggak sama si A ini? Kenapa saya tanya gitu? Wah, dia itu sebelum diperkenalkan untuk menyampaikan khotbah, dia udah pesen, Pak, itu Pak. Tolong nanti pada waktu menyampaikan jangan lupa menyebut saya ini doktor ya gitu. Karena saya sudah S3. Jangan lupa sebut saya dokter. Wow.
Luar biasa. Berarti dia menentukan identitasnya, kebanggaannya, keberhargaannya, kebahagiaannya, rasa amannya pada apa? Pada gelar pelayanan. Nah, banyak orang juga begitu. Meletakkan semua identitas, kebanggaan, keberhargaan, kebahagiaan, rasa aman pada sesuatu yang lain yang bukan Tuhan. Dan itu adalah berhala. Nah, untuk memudahkan kita, saya menerangkan di dalam Alkitab itu ada dua kategori berhala ya. Dua kategori berhala di dalam Alkitab. Nah, kategorinya apa saja kita akan lihat dengan cepat. Yang pertama adalah salah teologi. Kesalahan konsep. Kesalahan konsep itu adalah berhala. E.W. Tozer, salah satu penulis favorit saya, karena tulisannya sangat sederhana sekali, kontemplatif dan insightful. Di dalam bukunya The Knowledge of the Holy, dia mengatakan demikian. Wrong ideas about God are not only the fountain from which the polluted waters of idolatry flow, they are themselves idolaters. The idolater simply imagines things about God and acts as if they were true. Yang kalau saya terjemahkan kurang lebih adalah konsep yang salah tentang Allah itu bukan hanya sumber mata air atau sumber yang melaluinya penyembahan berhala itu keluar. Bukan cuma dia penyebab penyembahan berhala, tetapi konsep yang salah pada dirinya sendiri bersifat penyembahan berhala. Ini keterangan yang luar biasa. E.W. Tozer menegaskan, kita kan seringkali mungkin berpikirnya begini, konsep yang salah tentang Allah bisa menimbulkan penyembahan berhala. Tapi Tozer tidak setuju. Konsep yang salah tentang Allah bukan cuma menyebabkan penyembahan berhala. Konsep yang salah tentang Allah pada dirinya sendiri adalah penyembahan berhala. Kenapa? Karena the idolater yang menyembah ini membayangkan hal-hal tentang Allah yang keliru, tapi dia menganggap bahwa itu benar. Jadi bayangkannya begini, orang itu sudah punya konsep tentang Allah itu harus begini, Allah itu harus begini, 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 lalu konsepnya salah ternyata. Dan dia menyembah konsep tentang Allah yang salah itu. Ya jelas ini penyembahan berhala lah. Allah bukan A, tapi dia pikir Allah itu A. Lalu dia sembah Allah yang A tadi. Jelas keliru. Dan ini penyembahan berhala. Ini konsep yang saya pikir kita perlu camkan baik-baik. Jangan pernah menganggap teologi itu sesuatu yang biasa. Sesuatu yang tidak penting bagi kerohanian kita. Salah. Paulus pernah menyinggung tentang ibadah yang keliru. Karena mereka tidak meletakkan Kristus di pusat ibadah mereka. Ibadahnya mengandalkan usaha manusia. Di Kolose pasal yang kedua. Dan itu disebut ajaran yang sesat. Kita perlu menjaga konsep kita. Saya bacakan dari satu ayat, 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 dan 21. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ayat 21 perhatikan, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Garis bawahi kata segala berhala. Berarti Yohanes memikirkan ada berhala-berhala yang banyak. Dia memikirkan mungkin ada patung, ada gambar, dan itu memang benar, itu berhala. Tapi dia mau menegaskan, ada macam-macam berhala sebetulnya, termasuk berhala apa? Berhala salah konsep tentang Allah. Buktinya di ayat 20, di ayat sebelum dia memperingatkan tentang berhala, dia memakai kata-kata yang tertentu yang saya garis bawahi di sini. Akan tetapi kita tahu, pengertian itu bicara tentang konsep, mengenal, itu juga bicara tentang konsep, tahu, mengerti, mengenal. Mengenal apa? Yang benar, di dalam yang benar, Allah yang benar. Berarti mengasumsikan ada Allah yang tidak benar. Mengasumsikan ada konsep-konsep tertentu yang tidak benar. Dan Yohanes menyebut itu berhala. Waspada. Waspadalah terhadap konsep-konsep yang keliru tentang Allah. Karena itu adalah penyembahan berhala. Kategori pertama penyembahan berhala adalah konsep yang salah tentang Allah. Kesalahan konsep. Kesalahan teologi. Kategori yang kedua adalah kesalahan signifikansi. Salah
signifikansi. Timothy Keller yang baru saja dipanggil oleh Tuhan beberapa waktu yang lalu, dia menjelaskan di dalam salah satu bukunya, apa sih penyembahan berhala itu? Nah, dia memahaminya begini. The human heart is an idol factory that takes good things like a successful career, love, material possessions, even family, and turns them into ultimate things. Penyembahan berhala itu bukan cuma salah teologi, tapi salah signifikansi. Sesuatu yang baik dijadikan sesuatu yang utama, gitu. Sesuatu yang baik dijadikan sesuatu yang ultimat. Sesuatu yang baik itu mungkin dari Allah, mungkin saja dari Allah. Tapi ketika pemberian Allah dijadikan sesuatu yang ultimat dalam arti mendefinisikan siapa kita, menentukan keberhargaan dan kebahagiaan kita, menentukan rasa aman kita. Kalau itu yang terjadi, berarti hal-hal yang baik itu telah berubah menjadi hal-hal yang kita sembah. Hal-hal yang baik dari Allah telah menjadi berhala. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya bagaimana gereja justru menyuburkan penyembahan berhala. Gereja justru menjadi kuil penyembahan berhala karena di dalam gereja berhala-berhala manusia itu diberi makan. Salah signifikansi. Salah satu ayat yang menggetarkan saya itu mungkin sekitar, kalau sekarang sih kalau saya ingat-ingat mungkin 10 tahun yang lalu ya, atau berapa tahun lalu. Saya itu membaca Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 dan 5. Dengar hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Langsung dilanjutkan ayat 5-nya kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Pada waktu saya membaca itu saya kaget dengan kata segenap. Kenapa saya kaget? Karena kalau memang segenap semua diberikan kepada Tuhan, berarti kan kita tidak punya sisa untuk yang lain. Kalau Tuhan itu meminta saya mengasihi dia dengan segenap hati saya, pertama kan saya mikirnya, berarti saya tidak boleh mencintai keluarga saya. Saya tidak boleh mencintai pelayanan saya tidak boleh mencintai yang lain-lain di dalam hidup saya. Apakah benar demikian? Ternyata tidak begitu maksudnya. Tapi kalau tidak begitu, bagaimana maksudnya? Karena kan ayatnya kelihatannya jelas ya. Ayatnya kelihatannya jelas nih, bahwa memang kita ini diminta untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Nah, kalau segenap semuanya, bagaimana kita bisa mengasihi yang lain? Ternyata saya paham inti dari ayat itu. Ketika saya berdoa begitu, saya mencoba merenungkan ayat ini ya, selidiki ayat ini, dan saya menemukan jawabannya. Sebetulnya begini jawabannya. Kecuali yang kita cintai adalah ekspresi kasih kita kepada Allah, gitu. Yang kita cintai adalah berhala. Jadi kalau saya kalimatkan lebih bagus lagi begini. Kecuali cinta kita kepada sesuatu yang lain merupakan ekspresi cinta kita kepada Allah, yang kita cintai adalah berhala yang melawan Allah. Saya ulang sekali lagi. Kecuali sesuatu yang lain yang kita cintai merupakan ekspresi cinta kita kepada Allah ya. Kecuali cinta kita kepada sesuatu yang lain merupakan ekspresi cinta kita kepada Allah, maka yang kita cintai adalah berhala yang melawan Allah. Maksudnya begini, saya mencintai keluarga saya, jelas. Tapi pertanyaannya, mengapa saya mencintai keluarga saya? Harusnya jawabannya adalah karena saya mencintai Allah. Saya mencintai hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Dan saya tahu salah satunya adalah sebagai suami, sebagai ayah, saya mencintai istri dan anak-anak saya. Mengapa saya mencintai jemaat-jemaat saya? Jawabannya harusnya adalah karena Allah mengasihi jemaat-jemaat saya. Dan saya tahu ketika saya mengasihi jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, itu adalah bukti saya mencintai Allah. Saya ingin mencintai apa yang Allah cintai. Begitu pula dengan dosa. Ketika kita membenci dosa, ketika kita tidak mau melakukan sesuatu, kita bertanya, mengapa kita tidak mau melakukan itu? Bukan karena takut dengan hukuman, bukan. Tapi karena cinta kita kepada Tuhan. Kita tidak mau melakukan satu dosa, bukan karena kita takut konsekuensinya. Kita
tidak melakukan dosa. Karena kita tahu dosa mendukakan hati Allah. Kita mencintai apa yang Allah cintai, kita membenci apa yang Allah benci. Dan itulah seharusnya yang muncul dari dalam diri kita. Jadi apapun yang kita cintai selain Allah, kalau bukan ekspresi cinta kita kepada Allah, yang kita cintai tadi merupakan berhala yang melawan Allah. Makanya harus hati. Nah, tapi sayangnya banyak gereja justru menyuburkan penyembahan berhala. Jadi gereja menyuburkan, dan bukan cuma menyuburkan, tapi sekaligus menjadi berhala. Ini saya tampilkan di sini ada sebuah artikel yang menarik ya, judulnya The Contemporary Church, Instrument or Idol. Instrument or Idol. Wah, ini pertanyaan yang menggelitik saya. Pada waktu saya melihat artikel ini, gitu, wah, ini pertanyaan bagus ya. Gereja-gereja kontemporer sekarang ini instrumen saja atau berhala? Dan kalau saya mengamati, saya setuju bahwa gereja kontemporer sekarang ini bukan cuma instrumen, bukan cuma alat memberi makan berhala, tetapi pada dirinya sendiri adalah berhala. Mengapa? Saya dengan cepat jelaskan, lalu kita bisa tanya jawab ya. Yang pertama, ini dia banyak gereja kontemporer menggunakan Allah untuk memenuhi tujuan diri sendiri, bukan melibatkan diri dalam tujuan ilahi. Menggunakan Allah untuk memenuhi tujuan diri sendiri, bukan melibatkan diri dalam tujuan ilahi. Misalnya di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ada banyak orang yang setelah mengalami mujizat, Yesus memberi makan mereka dengan 5 roti 2 ikan, mereka memaksa Yesus menjadi raja. Wah, luar biasa. Yesus mau dijadikan raja. Tapi perhatikan ya, mereka memaksa Yesus menjadi raja. Jadi kan kita bertanya, sebetulnya yang jadi raja siapa? Mereka atau Yesus ini? Jadi raja pun Yesus dipaksa loh dengan mereka. Seolah-olah mereka yang punya inisiatif. Seolah-olah mereka lebih berkuasa untuk mengatur Yesus. Dan ini adalah gambaran banyak orang Kristen zaman sekarang. Kalau berdoa kan begini kan ya. Ini, siapa yang pagi berdoanya begini? Coba saya tes ya, tapi nggak usah dijawab di sini. Dalam hati saja. Siapa yang kalau berdoa pagi begini? Tuhan, aku berdoa kiranya Tuhan memberkati semua yang akan kami lakukan. Tuhan berkati cita-citaku, Tuhan berkati karirku, dan sebagainya. Kalau iya, mungkin kita masih terjebak penyembahan berhala. Loh, kok bisa begitu? Kan bagus, minta Tuhan menyertai kita. Benar, minta Tuhan menyertai kita itu bagus. Tapi persoalannya, yang kita kejar itu tujuannya Tuhan atau tidak? Yang kita mau capai itu tujuannya Tuhan atau bukan? Kalau tujuannya itu yang menentukan kita sendiri, kita merasa bahwa hidup itu kita yang menentukan, maka persoalannya sangat fatal sekali. Berarti kita cuma memakai Tuhan untuk menyukseskan program kita. Kita hanya menjadikan Tuhan itu tim sukses. Yang menentukan semuanya adalah kita. Dan ini penyembahan berhala. Berdoalah bukan supaya Tuhan menyertai, tetapi supaya Tuhan melibatkan kita dalam rencananya. Doa kita bukan cuma minta Tuhan menyertai kita melakukan tujuan kita, bukan. Tapi meminta Tuhan melibatkan kita di dalam rencananya. Yang kedua, saya coba cepat ya. Yang kedua, berkat Allah atau pemberian lebih penting daripada Allah sendiri, lebih penting daripada pemberinya. Dan ini diajarkan di banyak gereja sebetulnya. Taat dapat berkat, saudara memberi persepuluhan, diberikan berkali-kali ganda gitu kan ya. Tingkap langit akan dibuka dan Tuhan lupa untuk menutupnya kembali. Wah, itu berkatnya turun terus menerus gitu kan. Nanti Tuhan akan menjadikan kamu kepala, bukan ekor gitu kan. Bayangin kalau semua orang Kristen kepala minta anaknya itu ranking 1 di sekolah Kristen. Oh, itu gurunya bisa setengah mati bingung dan Tuhan juga bingung ya. Ini semua minta nomor 1, terus yang nomor 2 siapa? Makanya sekarang di sekolah Kristen nggak ada ranking kan. Semuanya nggak dikasih ranking ya, karena guru-gurunya bingung ya. Murid-muridnya ini, orang tuanya semuanya minta anaknya nomor 1. Nah, pemberian Tuhan dianggap lebih penting dari Tuhan. Di dalam Yohanes juga, pasal yang ke-6 tadi, setelah orang-orang tadi menerima mujizat, 5 roti 2 ikan, lalu mereka memaksa Yesus jadi raja. Yesus nggak mau, Yesus pergi menyeberang danau, dikejar oleh mereka. Dan pada waktu ketemu, Yesus berkata begini, kamu tuh
datang mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda, tapi karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Jadi mereka mencari Yesus itu hanya untuk apa? Untuk dapatkan rotinya, kenyangnya itu. Berapa banyak orang Kristen juga seperti ini. Ikut Yesus supaya kaya, ikut Yesus supaya berhasil. Berarti the gift dianggap lebih penting daripada the giver. Ini penyembahan berhala. Berikutnya, menjadikan keselamatan sebagai hal yang biasa dan keberhasilan pelayanan sebagai hal yang luar biasa. Menjadikan keselamatan sebagai hal yang biasa dan keberhasilan pelayanan sebagai hal yang luar biasa. Saya mau sharing ayat ini ya. Ayat ini juga dikupas oleh John Piper pada waktu temannya Tim Keller meninggal dunia dan dia memberikan video singkat. Kira-kira seandainya Tim Keller punya waktu, dia akan ngomong apa? Nah, berdasarkan kontak mereka berdua yang terakhir, John Piper membahas ayat ini dan saya ingin melihat ayat ini juga. Di dalam Lukas 10 ayat 17, 70 murid itu setelah diutus kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu Yesus berkata langsung lompat ayat 20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di surga. Yesus ingin memberitahu murid-murid bahwa seharusnya yang membuat kalian berbahagia itu adalah keselamatanmu. Karena keselamatanmu itu anugerah Tuhan. Kita seringkali menggeser fokus kita tanpa kita sadari. Murid-murid bersukacita kenapa? Ya karena pelayanannya berhasil. Bersukacita kenapa? Karena mereka punya kuasa. Apalagi atas roh-roh jahat. Menurut orang kuno waktu itu, wah ini keren banget nih. Tapi Yesus berkata, kamu seharusnya lebih bersukacita karena keselamatanmu. Daripada karena keberhasilan pelayananmu. Nah, ayat ini kelihatannya sederhana, tapi saya yakin ayat ini bisa menjadi refleksi yang baik, teguran untuk kita semua. Apa yang selama ini membuat kita berbahagia? Ada nggak di sini yang tiap kali bangun pagi bersyukur, Tuhan keselamatanmu ini adalah harta yang luar biasa. Kristus adalah kasih karunia yang terbesar. Minggu yang lalu saya khotbah di satu gereja dan saya mengeluarkan satu kalimat, saudara. Kita tidak mungkin bisa menyampahkan tawaran dunia. Kecuali kita menyadari bahwa Kristus adalah kasih karunia terbesar bagi kita. Selama kita tidak bisa menyadari dan mengalami bahwa Kristus adalah kasih karunia Allah yang terbesar bagi kita, maka kita selamanya akan mudah tergoda oleh tawaran dunia. Tunggu. Di mana kita meletakkan sukacita kita, kebahagiaan kita. Di mana kita meletakkannya, itu penting untuk kita pikirkan. Dan saya akan tutup dengan sharing saya ya. Beberapa minggu yang lalu, saya mendapatkan surat dari kampus saya. Saya kan sudah ngambil program PhD ini kan sudah lama sekali ya, sampai pindah sekolah juga. Jadi saya mungkin berhak mendapatkan rekor PhD terlama gitu kan ya di Indonesia gitu. Jadi saya sudah belasan tahun, lebih dari 15 tahun saya mencari PhD ini dan beberapa minggu lalu saya dapatkan surat dari kampus saya memberitahukan bahwa saya lulus. Jadi disertasi saya ujiannya sudah dinyatakan lulus dan hasilnya outstanding. Jadi saya bersyukur untuk itu. Tapi pada waktu saya membaca email itu, saya bertanya, hati saya ini gembira karena apa? Ketika baca, wah saya senang. Lalu saya coba berhenti, saya berdoa, saya ngecek. Dan kenapa saya senang? Apakah saya senang karena saya dapat gelar akademis yang baru? Jadi stripnya itu sudah 3 begitu. Dan saya berhak untuk mengantarkan pizza kemana-mana gitu karena sudah ada stripnya 3. Apakah itu yang membuat saya bahagia atau yang lain? Dan ketika saya merenung, saya bersyukur ya. Saya mengetahui yang membuat saya berbahagia itu bukan karena saya punya tambahan gelar. Yang membuat berbahagia karena saya menjadi orang yang lebih. Saya belajar satu hal. Kebahagiaan saya bukan karena saya become a smarter person. Tetapi a better person. Di dalam proses saya menjalani program saya, wah itu saya banyak kali mau putus asa. Saya merasa saya tidak mampu. Saya mau give up beberapa kali. Tapi oleh kasih karunia Tuhan saja,
Akhirnya saya dimampukan untuk menyelesaikannya. Dan nanti bulan Agustus saya akan diwisuda. Saya bersyukur untuk proses yang panjang. Dan saya lebih bersyukur lagi karena ternyata kebahagiaan saya bukan ditentukan oleh gelar itu, bukan ditentukan oleh hasil ujiannya, tapi ditentukan oleh kasih karunia Tuhan yang menopang saya. Tiap kali saya ingat itu, saya being humbled by the grace of Tuhan membuat saya tetap down to earth, menyadari bahwa segala sesuatu hanya anugerah Tuhan. Nah, saya berhenti sampai di sini. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan ya. Walaupun waktu kita tampaknya sangat mepet sekali. Jumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Sebuah berkat Tuhan, sebuah anugerah Tuhan yang besar. Secara khusus karena hari ini topik kita adalah topik yang saya sukai. Topiknya saya sukai karena topik itu telah membentuk saya sejak 11 tahun yang lalu. Saya mengalami turning point di dalam hidup saya. Jadi biasanya kita mengalami turning point karena hal-hal yang mungkin spektakuler dan sebagainya. Tapi saya mengalami turning point ketika saya berhadapan dengan Injil. Dan di dalam Injil itu saya mendapati bahwa ternyata masih banyak berhala di dalam diri saya. Ternyata saya tidak menjadikan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup saya. Karena itu kita bersyukur Tuhan beri kesempatan kita dengarkan firman Tuhan sekali lagi. Nah, kita akan berdoa sebentar ya sebelum kita mendengarkan firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, mohon Tuhan yang berbicara kepada masing-masing kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, izinkan kami untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi melalui firman-Mu ya. Berbicaralah kepada kami, karena kami lemah, terbatas, kami membutuhkan Tuhan berbicara di tengah-tengah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, yang Jumat lalu saya sudah menerangkan tentang definisi berhala itu apa, dan saya sudah membaginya menjadi dua kategori. Berhala itu secara konsep teologis, yaitu konsep teologis yang salah, dan juga secara praktis. Kita mengubah apa yang baik menjadi sesuatu yang ultimat. Kita menjadikan berkat Tuhan sebagai Tuhan, setara dengan Tuhan, bersaing dengan Tuhan. Dan kita juga sudah melihat bahwa banyak gereja sebetulnya justru menjadi kuil berhala. Karena banyak jemaat datang dengan semua berhalanya, ternyata diberi makan oleh gereja. Tanpa disadari, gereja justru memberi makan berhala-berhala yang ada di dalam diri jemaatnya. Saya misalnya memberikan contoh, seandainya ada orang berhalanya itu pengakuan, dia mau diakui, mau dihormati, dan dia cari duit mati-matian. Supaya dengan kekayaannya dia dihormati orang, tidak dihina orang. Nah, ketika dia punya masalah, datang ke gereja, masalah keuangan tentu saja, gereja mendoakan supaya dia kaya raya. Jadi kan supaya dia semakin jadi hamba uang, semakin bisa memberi makan berhala pengakuan di dalam hidupnya dia. Dan ini sangat berbahaya sekali. Ada macam-macam berhala. Nah, sekarang kita akan sampai pada bagian diagnosanya. Nah, saya berharap bisa selesai sampai solusi. Saya berharap bisa selesai sampai solusi. Karena bagian saya itu ada 3 macam, tapi saya mencoba untuk ringkaskan semua supaya hari ini bisa selesai ya. Mari kita akan lihat bersama-sama, saya coba share screen. Ya. Bagaimana kita mendiagnosa berhala di dalam hati kita? Bagaimana kita mendiagnosanya? Karena perlu bagi kita untuk mendiagnosa, kita ini tidak secara alamiah bisa mengetahui. Karena berhala-berhala ini seringkali menipu kita. Kita butuh Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, yang membuka mata kita sehingga kita bisa melihat berhala di dalam diri kita itu apa saja. Dan mari kita melihat bagaimana cara mendiagnosa berhala dalam hati kita. Saya membaginya menjadi 2. Yang pertama adalah saya memberikan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, kita melihat tabel. Nah, biasanya yang kedua melihat tabel ini sudah umum ya. Di mana-mana juga nanti orang akan memberitahukan kepada kita tabel-tabel semacam ini. Tapi mari kita lihat bagian yang pertama yaitu pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama ini, jika semua hal dalam hidup Anda diambil dan Anda hanya boleh mempertahankan 3 hal saja, apa yang akan Anda pilih untuk dipertahankan? Coba kita renungkan ya. Jika semua hal dalam hidup Anda diambil. Jadi Bapak Ibu Saudara itu punya banyak hal kan. Karir, kesehatan, uang, keluarga, dan sebagainya.
Jika semuanya itu diambil satu persatu dan kita hanya boleh mempertahankan 3 saja. Kira-kira apa yang akan kita pertahankan? Jawaban kita terhadap pertanyaan ini paling tidak menunjukkan salah satunya nanti berhubungan dengan berhala kita. Salah satunya, tidak pasti, tapi salah satunya berhubungan dengan berhala kita. Apa ya kira-kira? 3 hal. Berikutnya, pertanyaan kedua. Jika Anda memiliki kuasa untuk mengubah apa saja, apa yang Anda akan ubah dalam diri atau hidup Anda? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini hypothetical situation ya. You have all the power to change anything you want. Kira-kira apa yang akan diubah? Orang tua kah? Masa lalu kah? Penampilan kah? Kepandaian kah? Atau apa? Yang selama ini begitu mengganggu Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara punya kuasa untuk mengubah segala sesuatu, pasti diusulkan, aku akan ubah ini deh. 1, 2. Apapun jawaban kita, itu akan berkaitan dengan berhala di dalam diri kita. Saya ambil satu contoh aja supaya kita paham ya. Pertanyaan yang pertama tadi, seandainya semua dalam hidup saya diambil, saya kira-kira mempertahankan apa? Jawaban saya adalah saya, kalau dulu ya, saya mempertahankan kepandaian. Saya ngomong begini bukan sombong ya, karena menurut saya ya kita memang harus terbuka. Saya memang diciptakan Tuhan dari sononya saya nggak pernah mengalami kesulitan belajar apapun. Saya dari SD tidak pernah belajar ya ranking 1 terus saya sampai S2. Paling susah saya ya paling ranking 2 itu pun ya sama aja. Saya sama-sama tidak belajar. Saya tidak tahu mengapa. Jadi saya tidak menganggap diri saya terlalu spesial karena saya juga tidak menganggap kepandaian itu karena hasil saya atau apa gitu. Memang tidak sih. Ya memang Tuhan berikan gitu aja. Saya seringkali nggak bisa menjelaskan bagaimana caranya. Pokoknya saya tahu aja. Nah, ketika saya menjawab pertanyaan tadi dulu saya renungkan pertanyaan itu, apa yang akan saya pertahankan? Saya jawab kepandaian. Apakah saya memberhalakan kepandaian? Tidak. Saya memakai kepandaian untuk memberhalakan pengakuan. Berhala saya pengakuan. Lalu saya ingin memberi makan pengakuan itu melalui keberhasilan-keberhasilan. Nah, keberhasilan jenis apa yang saya mau pakai? Yaitu keberhasilan dari sisi akademik, dari sisi sekolah, dari sisi edukasi. Dan itulah yang saya kejar terus-menerus gitu. Maka ketika saya ditanya hal apa yang akan saya pertahankan, bagi saya kepandaian segala-galanya. Dan itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan berhala. Tapi saya bersyukur ketika berapa tahun lalu ya, tahun lalu kalau nggak salah, mata saya ini kan bermasalah. Mata saya bermasalah, retinanya lepas dan nyaris buta kan. Saya bergumul dengan Tuhan. Setelah tahu, wah ini retina dan bisa buta itu, saya malam berdoa sama Tuhan. Saya bertanya, wah ini kalau sampai buta bagaimana ya? Tapi saya bersyukur ya pada waktu saya memikirkan, wah kalau saya buta bagaimana ya? Kan itu buta itu berkaitan dengan banyak hal dalam hidup saya. Saya nggak bisa baca buku, saya nggak bisa menyampaikan firman lagi seperti biasanya. Tapi saya bersyukur malam itu ketika saya renungkan, saya itu bisa puas di dalam Tuhan. Saya bisa berkata, apapun yang terjadi, saya puas dengan itu. Walaupun at the end saya nggak bisa melayani seperti sekarang, if that happens itu, saya tetap bisa joyful di hadapan. Saya bersyukur berarti berhala-berhala itu bukan sepenuhnya hilang, tetapi sudah berhasil dikendalikan oleh anugerah. Nah, bagaimana dengan pertanyaan kedua ini? Saya kasih contoh ya dalam diri saya. Jika Anda memiliki kuasa untuk mengubah apa saja, apa yang Anda akan ubah dalam diri atau hidup Anda? Kalau dulu, saya menjawabnya adalah, saya mau mengubah papa saya. Karena saya merasa bahwa semua hal yang buruk dalam hidup saya, yang membuat saya dihina oleh banyak orang, menurut saya adalah karena papa saya. Saya disebut sebagai wong kere, ya karena papa saya pengangguran. Saya disebut anak bajingan ya karena papa saya dulu memang hidupnya tidak karu-karuan sebelum papa mengenal Tuhan ya tentu saja.
Setelah mengenal Tuhan, Papa menjadi pribadi yang sangat berbeda sekali. Jadi saya merasa bahwa saya dulu dihina orang, tidak dihargai orang, itu karena papa saya. Jadi kalau ditanya apa yang akan saya ubah dalam hidup saya akan bilang papa saya akan ubah. Tapi itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan berhala dalam hidup saya. Berhala pengakuan itu muncul dalam diri saya dulu karena saya sering dihina. Karena saya sering dihina ini, saya ingin membuktikan bahwa semua orang ini keliru. Saya ini tidak, saya ini berhasil, saya ini mampu. Gitu. Nah, mengapa saya dihina? Ya karena papa saya. Makanya saya ingin mengubah papa saya. Jadi apapun jawaban kita terhadap pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua, somehow itu akan related dengan jenis berhala yang sedang kita gumulkan. Yang ketiga, jika Anda hanya memiliki Kristus saja, apakah Anda masih bisa bernyanyi haleluya? Hartaku satu-satunya hanya Kristus saja. Ada satu himne kontemporer yang bagus sekali ya. Haleluya, all I have is Christ. Haleluya, all I have is Christ gitu. Haleluya, yang kupunya cuma Kristus saja. Pertanyaan ini singgah di benak saya mungkin sekitar 10-11 tahun yang lalu, saya sudah lupa tepatnya. Tapi pertanyaan ini menjadi turning point dalam hidup saya juga. Waktu saya berdoa, tiba-tiba ada pemikiran begini di benak saya. Bagaimana seandainya seorang Yakob Triandoko tanpa gelar pendeta di depan, tanpa gelar akademis di belakang, tanpa buku-buku yang saya tulis, tanpa jadwal pelayanan, tanpa keluarga yang baik yang saya miliki, tanpa semuanya. Apakah saya masih bisa berkata, Christ is enough. Kristus itu cukup. Haleluya. Hartaku satu-satunya hanya Kristus saja. Nah, seandainya kita belum bisa menjawab ini dengan ya, haleluya, hanya Kristus saja. Maka kita perlu bertanya, kira-kira kalau Kristus saja tidak cukup, berarti Kristus perlu ditambah apa? Nah, ini penting jawabannya. Kristus perlu ditambah apa? Apanya itu? Somehow related kepada berhala kita. Jadi misalnya gini, Kristus cukup, iya, tapi kalau ditambah keberhasilan dalam karir. Kristus cukup kalau ditambah kekayaan misalnya. Nah, berarti karir, kekayaan itu nanti diteliti lagi, didiagnosa lagi. Kita memakai itu untuk memberi makan berhala yang mana? Karena kadangkala orang punya uang, memberi makan berhalanya bukan pengakuan, tapi penerimaan. Supaya di dalam komunitas tertentu dia diterima gitu, tidak ditolak karena dia mungkin masa lalunya penuh dengan penolakan. Mungkin keberhasilan karir bukan untuk memenuhi berhala pengakuan atau berhala penerimaan, tapi untuk memenuhi berhala kontrol misalnya dalam diri seseorang, bisa jadi. Jadi apapun jawaban kita terhadap pertanyaan ini somehow related. Saya tidak mengatakan jawaban kita itu pasti itu berhala kita, belum tentu. Karena siapa tahu kita memakai itu untuk memberi makan berhala yang lain. Tapi somehow apapun jawaban kita pasti related to our idols. Ini pertanyaan-pertanyaan yang kita perlu pikirkan. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita pikirkan. Nah, yang keempat, ini dia pertanyaannya. Apakah ada emosi-emosi tertentu yang berlebihan atau terpola? Emosi-emosi tertentu yang berlebihan atau terpola. Emosi-emosi tertentu itu misalnya kemarahan, ketakutan, kebahagiaan. Ini emosi-emosi. Nah, tugas kita adalah melihat apakah ada pola. Ada pola itu maksudnya gini. Kita ini sedih berlebihan tiap kali apa ya? Apa yang trigger kesedihan kita yang begitu rupa itu apa yang trigger kita? Atau kalau kita sedang putus asa, kita mencoba mencari tahu keputusasaan kita ini seringkali berkaitan dengan apa ya? Atau kemarahan kita. Kemarahan ini berkaitan dengan apa ya? Tiap kali kita marah, kita berkaitan dengan apa? Nah, ini juga perlu untuk kita pikirkan. Nah, saya kasih contoh diri saya sendiri saja ya. Saya kasih contoh diri saya misalnya. Saya pernah, ini saya pernah cerita di dalam khotbah saya juga, saya pernah menemukan bahwa berhala pengakuan dalam diri saya itu masih kadangkala bisa mencuat pada waktu saya ada di mobil bersama dengan istri saya. Gitu.
Saya ada di mobil bersama dengan istri saya. Kemudian istri saya itu membahas tentang sesuatu. Yaitu istri saya ngomong begini, "Pak, keputusanmu tadi, apa nanti nggak dipikir orang kamu tuh cuci tangan?" Pertanyaannya sederhana sekali ya. Jadi dia menanyakan, keputusan yang saya ambil berkaitan dengan pelayanan saya, di istri saya tanya, apakah orang nanti nggak berpikir kamu cuci tangan ya? Istri saya sudah membuat klarifikasi. Aku paham kamu. Tidak, kalau kamu tidak mungkin cuci tangan. Tapi mendengar pertanyaan itu saya tuh bisa marah. Dan marahnya itu berlebihan. Marah saya itu tiba-tiba bisa meledak begitu. Dan saya ngomong, saya ini bukan penakut tahu. Kamu kenal aku belasan tahun. Aku bukan penakut. Wah, tapi setelah saya meledak-ledak itu di mobil, saya sadar tiba-tiba. Kenapa ya saya kok meledak? Padahal omongan istri saya ini datar, biasa. Dia tidak menyerang. Dia justru mengajak saya memikirkan dari sudut yang berbeda. Harusnya kan saya menyikapinya dengan positif nih. Tapi mengapa saya menyikapinya dengan negatif? Lalu saya sadar, oh berhala pengakuan itu masih ada. Dulu saya ketika masih kecil, sampai saya SMA, saya itu sering dihina orang. Dihina terus gitu. Dengan semua label yang negatif. Makanya saya memastikan saya harus jadi orang yang berhasil. Supaya saya diakui dan tidak dihina orang. Lalu beberapa kata di dalam hidup saya itu saya buang. Yaitu kata gagal, kata kalah, kata menyerah, kata takut. Jadi 4 kata ini saya buang pokoknya. Gagal, kalah, menyerah, takut, saya buang jauh-jauh. Karena saya tidak mau semua itu. Semua itu menunjukkan saya itu lemah. Dan saya kalau kelihatan lemah, dihina orang. Dan saya nggak mau. Nah itu berhala saya dulu. Ternyata walaupun saya sudah cukup baik memanage berhala itu oleh anugerah Tuhan, kadangkala bisa mencuat lagi kok. Buktinya waktu di mobil bersama dengan istri saya, berhala itu mencuat. Ada polanya, kenapa kok tiap kali begini saya marah? Atau kenapa ya hal-hal yang sederhana reaksi saya kok berlebihan ya? Nah itu menunjukkan berhala kita. Saya pernah diminta tolong untuk memberikan konseling pada satu anak muda. Anak muda ini baik, bos di sebuah perusahaan. Dia cerita, dia itu baik banget sama karyawannya. Tapi dia bingung, karena dia itu berapa kali memukul karyawannya. Tapi karena karyawannya baik sama dia, dia baik sama karyawan, ya karyawannya paham gitu. Enggak keluar atau enggak laporkan ke polisi gitu. Tapi anak muda ini frustasi gitu. Dia kepengen tahu apa yang salah dengan dirinya. Lalu berjumpa dengan saya gitu di sebuah kedai kopi kekinian gitulah. Lalu bincang-bincang dengan saya. Nah, pada waktu bincang-bincang dengan saya ajak dia untuk ini menjawab pertanyaan keempat ini. Ketika kamu marah berlebihan itu kenapa? Apakah tiap kali karyawanmu salah, kamu marahnya berlebihan? Dia bilang tidak. Oke, jadi kesalahan apa yang membuat kamu tuh tidak berlebihan marahnya, biasa aja, bahkan tidak marah, dan kesalahan apa yang membuat kamu marahnya berlebihan? Nah, setelah saya coba diagnosa semua situasi, semua polanya, saya memberitahu dia, oh ternyata berhalamu itu kontrol. Nah, karena berhalamu adalah kontrol, maka kesalahan yang membawa konsekuensi, dampak, akibat di luar kontrolmu. Kamu tuh bisa sangat-sangat marah sekali. Tapi kalau dampaknya kamu masih bisa atasi, kamu tuh nggak masalah. Kalau dampaknya masih di dalam kontrol kamu tuh nggak ada masalah. Tapi begitu akibatnya di luar kontrol kamu tuh begitu marah. Kenapa? Karena berhala kontrolmu itu sedang diberi makan. Berhala kontrolmu itu sekarang sedang diberi makan masalahnya. Jadi kalau misalnya saya kasih contoh misalnya begini, kalau ada karyawannya itu salah misalnya, karyawannya salah tapi cuma misalnya menjatuhkan piring, menjatuhkan gelas sampai pecah, ya dia nggak marah. Kenapa? Karena gelas jatuh itu tetap di dalam kontrolnya dia, nggak ada masalah bagi dia. Tapi seandainya karyawannya itu membuat surat kepada pejabat atau surat kepada seseorang yang dia rasa itu lebih tinggi dari dia, dan suratnya salah sedikit saja, dia bisa marah besar. Karena dia pikir nanti kalau orangnya nggak terima, batal.
negosiasi bisnisnya ini nggak jadi gitu. Wah, itu berada di luar kontrolnya dia. Dia bisa marah. Jadi bukan masalah uangnya, tapi masalah kontrolnya. Selama akibatnya dia masih bisa perbaiki, selama akibatnya dia masih bisa handle, dia manage, ya dia nggak ada masalah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita pikirkan ya. Nah, sekarang saya akan menerangkan tabel. Ini dari sisi tabelnya, saya akan menerangkan. Nah, di tabel ini ada yang kiri jenis berhalanya, tidak semua ya, jenis berhalanya ini tidak semua. Saya pilihkan 5 yang paling utama, 5 yang paling utama. Kemudian yang di atasnya wujud, harga, ketakutan, emosional, orang lain, jawaban Injil. 6 kolom ini adalah alat deteksinya. Jadi yang sebelah kiri ini jenis berhalanya, yang satunya adalah cara mendeteksinya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau mau foto dulu, silahkan difoto dulu. Nah, saya akan coba terangkan ya satu persatu. Oke. Oh, maafkan. Oke, mari kita lihat berhala pertama yaitu kenyamanan. Mari kita lihat berhala kenyamanan. Berhala kenyamanan wujudnya itu bisa macam-macam ya. Nah, salah satunya adalah kemalasan. Males, orangnya males. Nggak mau apa-apa, pokoknya hidup dinikmati aja. Easy going life. Ini bisa jadi berhalanya kenyamanan. Kalau diajak maju, selalu males. Gitu. Kalau diajak mikirin hal-hal yang baru, selalu males. Gitu. Kalau diberi tantangan besar di depan, selalu males. Dan alasannya macam-macam. Malesnya ini kan gitu. Alasannya macam-macam. Bisa saja dia mengatakan misalnya kayak, oh ya kita ini harus lebih hati-hati dalam bertindak. Jangan terburu-buru dalam bertindak. Jangan terburu-buru dalam bertindak dan sebagainya. Oke. Kemudian easy going life. Pokoknya orangnya ya gitu-gitu aja. Pokoknya dinikmatilah. Hidup itu nggak perlu ada banyak hal yang di depan apa segala macam, nggak perlu, dinikmati aja gitu. Nah, sekarang kalau kita punya atau seseorang punya berhala kenyamanan, kira-kira harga yang harus dia bayar apa? Akibat yang akan dia terima apa? Akibat yang akan dia terima adalah dia kurang produktif sih. Hidupnya kurang produktif. Ya begitu-begitu aja ya, memang gaya hidupnya begitu-begitu saja kok. Nah, ketakutan yang terbesar apa? Ini penting ya. Ketakutan yang terbesar apa? Ketakutan yang terbesarnya dia itu adalah tekanan. Nanti kalau ada tekanan gitu, atau tuntutan, atau kebaruan, sesuatu yang baru, yang membuat dia harus keluar dari comfort zone-nya, mengerjakan hal-hal yang baru, walaupun ini lebih baik, walaupun ini sangat challenging banget, membawa perubahan yang baik ke depan, dia ketakutan. Dia ketakutan. Kenapa? Ketakutan. Ya karena dia suka kenyamanan. Jadi kalau diomongin hal-hal yang baru, dia harus keluar dari comfort zone, nggak bisa. Beberapa hamba Tuhan, saya memperhatikan ya, di banyak gereja, berhalanya juga kenyamanan. Ketika ditantang untuk mengerjakan sesuatu yang lebih baik, gitu, mereka selalu mikir, aduh, nanti repot ya, nanti begini, biarin gini aja lah, gitu. Yang penting toh gerejanya masih jalan, gitu kan. Pernah ya dengar orang-orang kayak begitu, aduh, nambahin kerjaan lagi, gitu kan. Berarti berhalanya dia mungkin kenyamanan. Nah, secara emosional, apa sih yang akan dialami oleh orang ini? Secara emosional, dia itu akan mengalami kebosanan. Dia akan mengalami kebosanan. Mencoba hal-hal baru dia takut, dia merasa tidak nyaman, ya berarti dia melakukan hal yang sama berkali-kali, dan dia bosan pada akhirnya. Nah, kalau orang-orang lain di sekelilingnya dia, kira-kira merasakan apa? Orang-orang di sekelilingnya dia merasakan ini, dilukai dan diabaikan. Dilukai dan diabaikan. Karena orang ini selalu kayak isi goingnya santai aja gitu. Nanti misalnya istrinya ngomong, misalnya gini, "Pak, aku ini kok pengen loh, Pak, ke depan itu gini-gini, bahagiakan papa mama. Aku tuh kepengen gini-gini."
pesta, kita bisa makan aja sudah bersyukur ya, jangan mikir macam-macam. Jadi akhirnya orang-orang di sekelilingnya dia itu merasa diabaikan. Aspirasinya merasa dia tidak dipentingkan. Nah, jawaban Injil apa? Jawaban Injil begini, kita tidak perlu keluar takut dengan out of comfort zone. Tidak perlu takut. Kita perlu keluar dari comfort zone. Loh, nanti saya merasa tidak damai. Enggak apa-apa. Karena kedamaian kita bukan dari keadaan. Kedamaian kita itu dari Kristus. Kristus sudah menyelesaikan persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa. Kristus sudah mengalahkan ketakutan kita yang terbesar, yaitu kematian. Karena dosa dan upahnya sudah dibereskan oleh Kristus, ya kita akan selalu ada damai. Damai kita bukan karena keadaan, bukan karena kenyamanan. Sekarang kita pindah lebih cepat ya. Berhala yang kedua, 3, 4, 5. Karena waktu kita sangat terbatas sekali. Penerimaan. Berhala penerimaan wujudnya apa? Keramahan, kebaikan, perhatian. Orang-orang yang punya berhala penerimaan ini, orang-orang yang sangat ramai sekali gitu kan ya. Tipikalnya itu kayak sanguin banget, tapi tidak semua sanguin berhalanya penerimaan ya. Tapi sangat mudah bagi orang yang berkarakter sanguin untuk berhalanya ini penerimaan. Kenapa? Dia itu ramah sama orang, baik sama orang, perhatian sama orang gitu. Dia lebih mudah untuk menjadi nice person yang sangat dicintai orang, sangat disukai gitu. Orang lain kalau melihat dia itu mesti berkata nggak ada lo, nggak rame gitu kan, kayak iklan rokok gitu. Karena orangnya memang sangat dirindukan semua orang. Nah, harga yang dibayar kalau kita berhalanya penerimaan apa? Kurang independen. Ini harga yang harus kita bayar. Kurang independen. Karena keputusan-keputusan kita itu lebih diarahkan pada orang lain. Jangan ini nanti orang lain nggak bisa terima. Jangan ini nanti ada yang tidak setuju. Dan seterusnya. Jadi pemikiran kita itu selalu tidak pernah bebas. Kita ditentukan oleh respons orang lain. Karena kita berharap semua orang ini kita sukakan gitu. Kita jadi people pleaser. Makanya omongan orang sekecil apapun itu matters untuk kita. Kalau kita punya berhala penerimaan. Nah, ketakutan yang terbesarnya apa? Penolakan. Kalau ditolak, waduh, dia merasa hidup nggak berarti, dia nggak bisa tidur, dan sebagainya. Kenapa? Karena berhalanya dia penerimaan. Nah, secara emosional, dia terbebani dengan ini. Takut untuk berkata tidak. Takut untuk berkata tidak. Jadi kalau ada orang lain minta tolong, dia selalu katakan bisa. Walaupun untuk itu, dia ngorbanin banyak hal. Hanya untuk berkata iya. Karena dia nggak bisa berkata tidak. Dia tidak bisa berkata tidak. Tapi sayangnya, karena dia itu sudah mengorbankan banyak hal untuk nolong orang. Tanpa disadari dia itu jadi pribadi yang sangat menuntut, demanding orang lain. Di tengah kesendiriannya saya sudah sering perhatikan ya. Orang-orang dengan berhala penerimaan, di tengah kesendiriannya mereka tuh jadi orang yang mudah menangis, mudah kecewa, mudah dilukai orang. Kenapa? Karena mereka merasa sudah berkorban banyak baik kepada orang lain, tapi ketika dia sendirian, ketika dia membutuhkan, tidak banyak orang yang ada untuk mereka. Dan ini jadi masalah. Berikutnya, apa yang dirasakan orang lain yang ada di sekitarnya? Nah, yang dirasakan orang lain yang ada di sekitarnya adalah tertekan dan terintervensi. Kenapa? Karena dia itu kan baik tuh sama orang. Jadi baiknya itu kadang-kala kayak berlebihan begitu. Ngurusin orang, kenapa kamu nggak ke gereja minggu lalu? Oh iya ada acara keluarga. Acara keluarga di mana? Apa sih acara keluarganya? Oh iya soalnya ada itu sih sepupu yang ada kecelakaan. Loh opo kecelakaan? Apa sih yang aku bisa bantu? Rumahnya mana sih? Nanti aku tak ke sana sih gitu kan ya. Itu bagi beberapa orang terlalu annoying sih. Karena orang itu kadang-kala males ngomong gitu. Tapi karena orang ini baik, dia nerocos terus tanya terus interogasi. Orang-orang di dekatnya bisa tertekan dan bisa merasa terintervensi. Nah, jawaban Injil untuk orang ini apa? Yaitu kasih Kristus yang tanpa syarat. Kita ini tidak perlu punya apa-apa, tidak perlu melakukan apa-apa, kita diterima oleh Kristus. Kita diterima apa adanya. Dan ini melegakan kita sekali. Kita tidak perlu mencari penerimaan dari orang karena Kristus sudah menerima kita apa adanya. Ketiga, berhala pengakuan. Pengakuan ini berhala saya banget ya. Jadi saya paling paham ini. Wujudnya apa? Kerja keras, pengorbanan, keahlian. Wah, kenapa kerja keras? Ya karena takut gagal.
Kenapa mau berkorban? Bukan karena cinta Tuhan. Ya karena takut gagal. Mengapa? Kebanyakan orang berhala pengakuan ini orangnya pinter-pinter, punya skill tertentu yang untuk memastikan bahwa dia tidak gagal. Harga yang harus dibayar apa? Dikagumi tapi kurang disukai orang. Dikagumi tapi kurang disukai orang. Saya ini punya banyak teman. Tapi yang jadi sahabat saya dulu sampai sekarang tuh hanya segelintir orang saja. Kenapa? Ya sebagai orang yang punya berhala pengakuan, kadangkala saya itu tidak peduli orang-orang lain di sekeliling saya. Nanti akan saya terangkan di kolom yang kelima ini tentang orang lain gitu. Apa ketakutan yang terbesar orang yang punya berhala pengakuan? Ketakutan yang terbesarnya itu kegagalan atau pensiun. Kalau sudah tidak bisa berprestasi, kalau gagal, wah itu sangat menakutkan bagi orang yang berhalanya pengakuan. Nah, emosionalnya seperti apa? Keadaan emosionalnya. Keadaan emosionalnya ini, kesombongan. Kesombongan. Orang yang berhalanya pengakuan itu sombong ciri-cirinya. Lalu insensitivitas terhadap orang lain. Tidak peka terhadap orang lain. Karena dia menganggap orang lain ini sekadar alat. Alat untuk mencapai tujuannya dia, goalnya dia. Alat untuk meraih keberhasilan. Kesombongan dan tidak peka secara emosional kepada orang lain. Nah, apa yang dirasakan orang-orang lain di sekelilingnya, yaitu dimanfaatkan dan tidak dihargai. Dimanfaatkan dan tidak dihargai karena cuma dijadikan alat kan. Nah, jawaban Injilnya apa? Kesempurnaan karya Kristus. Ini jawabannya. Jadi kita ini nggak perlu membuktikan apa-apa kok kepada dunia ini. Karena yang paling penting itu bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang Kristus lakukan. Saya sangat berubah banyak dalam hal ini. Dulu saya berpikir bahwa jadi hamba Tuhan yang berhasil, yang meaningful, itu adalah hamba Tuhan yang berbuat banyak, berdampak besar bagi Kristus. Tapi ternyata saya mendapati itu keliru. Hamba Tuhan yang berhasil itu ukurannya bukan seberapa banyak yang kita lakukan, tapi seberapa banyak kita paham dan mengalami. Jadi seberapa banyak kita memahami dan mengalami karya Kristus di dalam hidup kita. Jadi what matters most itu bukan what we do for God, tapi what God has done for us through Christ. Itu yang paling penting. Yang berikutnya adalah berhala kontrol. Berhala kontrol ini wujudnya apa? Kompetensi. Jadi kompetensi mirip dengan pengakuan tapi ini beda arah ya. Kompetensi. Dia orangnya sangat kompeten, perfeksionis istilah lainnya gitu. Pernah ketemu orang yang perfeksionis nggak gitu? Perfeksionis, idealis dan sebagainya, kompetensi. Nah, harga yang harus dibayar orang yang punya berhala kontrol adalah kesendirian. Kesendirian. Karena apa? Dia itu akan lebih suka bergumul dengan barang-barang yang memang area-area yang memang dia nyaman gitu. Jadi kalau misalnya ya, dia tidak nyaman bersama orang, dia kumpulnya dengan komputer ya komputer terus. Atau kalau dia kumpulnya dengan anime Jepang gitu, ya dia akan kumpul dengan itu. Kenapa? Berhalanya dia kontrol. Di luar itu dia nggak bisa mengontrol masalahnya. Tapi bukan cuma orang yang semacam itu ya. Orang yang sangat sosial pun bisa berhalanya kontrol. Harganya kesendirian dan spontanitas yang berlebihan. Spontanitasnya itu akhirnya sangat berlebihan sekali. Karena ketika terjadi sesuatu, dia merasa bahwa dia harus mengendalikan keadaan itu. Dia harus langsung dengan segera bereaksi, memastikan semuanya under control. Dan ini seringkali menimbulkan masalah. Karena spontanitasnya terlalu berlebihan. Ketakutan dia yang terbesar apa? Ketidakpastian. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak pasti, dia paling takut. Ingat anak muda yang tadi saya ceritakan berhalanya adalah kontrol. Anak muda tadi saya tanya, saya tebak sih lebih tepatnya. Saya tebak begini, kamu tiap malam mesti membuat rencana untuk besok ya? Oh iya. Kok pastor tahu? Ya enggak. Kamu buatnya detail ya? Iya. Jam per jam ya? Iya. Oh oke. Itu salah satu petunjuk. Bukan berarti kalau malam membuat jadwal itu pasti berhalanya ini. Bukan. Tapi itu gejala. Bahwa kalau segala sesuatu kita tuh mau pastikan, kita ada sesuatu yang tidak pasti kita nggak suka. Ya berhala kita mungkin kontrol. Lalu secara emosional, orang ini menderita kekhawatiran. Khawatir terus. Karena ada banyak hal itu tidak pasti di luaran sana. Nah orang lain di sekitarnya dia merasa apa? Merasa dihakimi, merasa diserang.
merasa dihakimi dan merasa diserang. Karena kalau kumpul bersama dengan orang yang punya berhala kontrol ini gitu, dia itu pasti akan menyalah-nyalahkan orang lain karena dia mau memastikan semuanya on the right track gitu. Mesti aja orang lain merasa kayak nggak cukup baik, nggak cukup baik, nggak cukup baik di mata orang ini. Nah, jawaban Injilnya adalah kedaulatan Allah dalam Kristus Yesus. Kita harus meyakini bahwa Allah berdaulat. Kalau pakai istilah saya, kedaulatan Allah yang penuh kasih dan kasih Allah yang berdaulat. Kedaulatan Allah yang penuh kasih dan kasih Allah yang berdaulat. Kita tenang. Walaupun kontrol itu tidak ada di tangan kita, kita tenang. Karena kita di dalam kontrolnya Tuhan. Yang paling penting itu bukan how much that we control. Bukan. Tetapi the fact that God is in control. Itu yang lebih penting, yang membawa kedamaian. Terakhir adalah kuasa. Kuasa ini wujudnya apa? Keyakinan diri, jabatan, orang yang terlalu pede gitu. Kemudian sedikit-sedikit ngomongnya otoritas, wewenang, dan sebagainya. Lalu orang yang suka jabatan gitu, bangga kalau dia punya jabatan di sana-sini, dan sebagainya. Harga yang dibayar oleh orang ini apa? Terbebani. Tanggung jawab berlebihan. Jadi orang ini merasa kayak, aku ini harus bertanggung jawab terhadap banyak hal gitu. Karena dia merasa bahwa berhalanya itu adalah kuasa. Terbebani dengan banyak hal. Kalau ada sesuatu yang dia rasa, waduh ini masalah ini gitu. Dia kalau nggak bisa tolong, dia itu bisa terbebani begitu rupa. Ini juga pernah jadi berhala saya dulu. Sangat minor sekali. Tapi pernah saya jatuh pada berhala ini. Makanya saya bersyukur ada mentor saya orang Korea itu yang mengingatkan saya. Dia ngomongnya gini, Yakub, you are not the savior of the world. You are not the Messiah gitu. Belajar untuk let something go. Jadi saya ini dulu kepengennya bantu semua orang, memenuhi semua kebutuhan sebisa saya, bahkan dengan cara-cara yang sangat berlebihan. Nah, ketika saya tidak bisa melakukan itu, saya tuh terbebani banget gitu. Misalnya kalau ada orang yang bertanya di seminar saya kritis, saya merasa jawaban saya itu tidak pas gitu, tidak memadai gitu. Saya tuh bisa kepikiran berhari-hari. Saya bisa kepikiran, aduh bagaimana imannya orang itu ya, jawabanku kok nggak memuaskan. Coba kalau aku sudah tahu ini jawabanku lebih baik. Nah nanti kalau dia murtad bagaimana ya? Wah itu terbebani banget. Seolah-olah nasib seseorang itu bergantung kepada saya. Tapi saya bersyukur, akhirnya saya mendapatkan jawabannya di dalam Injil ya. Nah orang-orang yang punya kuasa ini, berhala kuasa, ketakutan terbesarnya apa? Dihina atau kehilangan otoritas. Dihina atau kehilangan otoritas. Ini menjadi ketakutan terbesar. Nah emosional yang dia alami apa? Kemarahan, kemarahan. Terus ya, dia akan merasa orang lain tidak setuju, dia merasa kuasanya dia yang dipertaruhkan. Oh saya juga pernah nih ngalami ini. Awal-awal saya menggembalakan, kalau ada orang konseling dengan saya kasih nasihat, terus datang lagi konseling, nasihat saya tidak dilakukan. Saya bisa loh, tidak mau berikan konseling. Saya ngomong percuma, saya kasih kamu nasihat, kamu tidak lakukan, kamu tidak menghargai waktu saya. Wah, kenapa sampai begitu ya? Padahal kalau kita sebagai konselor kan kita membimbing orang untuk mengambil keputusan, bukan mengambilkan keputusan untuk orang gitu. Jadi kita lebih ke arah menolong orang konseli untuk mampu mengambil keputusan, bukan kita yang memutuskan. Dan ketika kita memberi nasihat, orang lain tidak melakukan, belum tentu tidak menghargai kita. Tapi saya menangkapnya begitu belasan tahun yang lalu. Kenapa? Karena berhala saya masih ada juga masalah kuasa ini. Lalu orang-orang lain di sekeliling kita merasa dimanfaatkan, merasa dimanipulasi. Karena kita ini menjadikan mereka kayak objek-objek yang kita bisa pegang ini. Objek kekuasaan kita. Sedikit-sedikit selalu kita merasa, aku berhak, aku punya wewenang. Nah jawaban Injilnya apa? Ya kecukupan anugerah di dalam Kristus Yesus. Ini cukup bagi kita. Apapun kondisi kita. Mungkin ketika kita nggak punya apa-apa di tangan kita. Nggak apa-apa. Kristus itu yang memegang tangan kita. Gitu. Nah ini semua yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam waktu yang sangat singkat ini, kiranya Bapak Ibu Saudara bisa memahami dan mulai mendiagnosa hatinya. Kalau ada yang kurang jelas, nanti silakan disampaikan, ditanya jawab ya. Tuhan memberkati.